Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kembali kepada ayat tadi. Ayat 65-nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yusy'iruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maksudnya mereka karena tidak belajar agama, tidak beriman, mereka jadi tidak tahu ada kehidupan akhirat. Ayat 66-nya, "Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun." Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Karena tidak beriman, mereka jadi tidak tahu semuanya. Ayat 67, "Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun." Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Maka Allah berfirman di ayat 68-nya, "Laqad uidna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin." Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapak-bapak kami dahulu, dan ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala. Ayat 69 Allah bilang, "Qul siru fil ardi." Ini jawabannya. "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin." Kalau kalian lagu dengan siksa-siksa neraka atau siksa kuburan itu, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sampai sekarang masih ada muminya Fir'aun, masih ada piramidanya. Kita tidak sempat ke Mesir, bisa tonton di cuplikan di YouTube. Kita masih bisa lihat sisa istananya Namrud yang Allah binasakan di zaman Ibrahim alaihissalam. Kita masih bisa lihat sisa peninggalan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh di Saudi, yang 4 jam dari kota Madinah. Tembok-tembok yang mereka jebol menjadi bangunan, ya, dan seterusnya. Ayat terakhir ayat 20 ayat 70-nya Allah mengatakan, "Wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhaikin mimma yamkurun." Maka janganlah hai Muhammad kau berduka cita terhadap mereka, maksudnya yang tidak mau beriman, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Mereka tidak usah dikhawatirkan karena mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga surah Al-Ankabut ayat 17, ya. Allah mengatakan tentang yang disembah selain Allah di Al-Ankabut ayat 17, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu, batu, pohon, air, api, jin-jin, adalah berhala. Nggak ada manfaatnya buat kalian, dan kalian membuat itu dusta, karang-karang. Oh ini Tuhanku, oh itu Tuhanku, di karang-karang, tidak ada buktinya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu juga ayat-ayat mulia, kita percepat sedikit karena waktunya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30, di ayat 20, mulai ayat 20-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya tentang bukti-bukti kalau Dia pencipta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Adam alaihissalam dari tanah, dan kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ayat 21-nya, "Wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, ialah dia, D-nya besar juga Allah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita cenderung dengan manusia supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi biologis kalian. Yang dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ada kecenderungan dengan lawan jenis, apalagi kalau sudah menikah ada kasih sayang. Ini Allah yang buat semua itu. Ayat 22. Wa min ayatihi, perhatikan kalimat wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainnya bahasamu. Maksudnya fenomena bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, di Indonesia pun ini ada banyak bahasa. Daerah ini beda bahasa, daerah itu beda bahasa. Ini semua bahasa, ini semua tanda kebesaran Allah. Kita bisa bicara seperti ini dan saling mengerti, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah mengatakan selain penciptaan langit dan bumi juga bahasa kalian yang berbeda-beda dan warna kulit kalian. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang merah dan seterusnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, maksudnya mau belajar. Lanjutannya ayat 23. Wa min ayatihi, juga tanda-tanda kekuasaannya Allah. Manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. Umumnya orang kalau malam ngantuk, tidur, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang-kadang kita kalau sudah tidur tidak sadar lagi. Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Tidur itu tanda kebesaran Allah. Tubuh kita kayak sedang diperbaiki kembali, makanya tidur, bangun tidur segar. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuma sekedar tidur saja. Allah juga mengatakan, di antara tanda-tanda kalian ada tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, maksudnya mencari rezeki, punya keinginan bekerja. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ard ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya juga adalah dia memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Fenomena listrik kilat yang besar kita bisa lihat gitu kan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Tadinya tandus, begitu turun hujan sedikit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya atau dengan keinginan Allah SWT. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Nanti hari kiamat Allah cuma memanggil dengan satu seruan, semuanya bangkit lagi makhluk untuk dihisab. Ayat 26-nya, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Ayat 27-nya ini sampai ayat 27 di sini, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, sperma sama sel telur, kemudian dia mengembalikan atau menghidupkannya kembali di hari kiamat nanti, dan menghidupkan itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pernah ada satu orang Quraisy datang, kemudian dia mengambil tulang unta dihancurin, lalu dia ambil, lalu dia lempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan lagi tulang-tulang ini setelah hancur begini jadi debu?
Maka Allah turunkan dalam surah Yasin, "Qul yuhyiha alladzi ansha'a awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan hai Muhammad, yang akan mengembalikan lagi dia utuh menjadi tulang dan hidup lagi ada dagingnya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Mungkin kita tutup dengan ini walaupun cukup banyak ya ayat-ayat. Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 57 ya, dimulai dari ayat 57. Ada beberapa sebenarnya, ada surah Luqman, ada surah Ghafir, Fatir, ada surah Qaf. Hampir semua ayat Al-Quran bicara tentang masalah keajaiban ini. Tapi kita tutup dengan ini insyaAllah bagi ayatnya. Nanti kita akan coba tambahkan sedikit dengan kisah. Surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56, ayatnya ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun." Wahai para manusia, kamilah yang telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak mempercayai itu, tidak membenarkan? Tidak ada pencipta lain. Lalu Allah ajak kita berfikir. Ayat 58-nya, "Afara'aitum ma tubnun?" Maka coba terangkan kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan, spermamu itu, bagi kaum laki-laki. Ayat 59, "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Kamu kayak menciptakannya atau kami kayak menciptakannya? Tidak ada opsi lain. Sekarang kalau di luar tubuh mungkin kau masih mengatakan patung ini yang menciptakan, pohon itu yang menciptakan. Tapi di tubuhmu sekarang, sperma dalam tubuhmu, kau pancarkan sehingga jadi manusia. Kau yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Tidak ada pilihan. Kalau kau ciptakan, buktikan coba. Bahkan kita harus mengeluarkannya dengan cara dipaksa dulu baru bisa keluar. Lalu Allah mengatakan ayat 60-nya, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Bukan cuma ciptakan sperma, ajalmu pada saat hidup pun kami sudah tentukan, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan, kata Allah. Ayat 61, "Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun." Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia ini dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam kehidupan atau dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah mengatakan kami mampu ciptakan, kami binasakan kalian semua, kami ganti kalian dengan makhluk yang baru bisa. Begitu juga kami akan bangkitkan kalian dan kami akan hisab kalian hari kiamat. Ayat 62-nya, "Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun." Sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kalau belajar tahu dari Adam, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Artinya kalian sudah ada diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana kita ada di sini, kita juga bisa ada di akhirat. Ayat 63-nya, "Afara'aitum ma tahruthun." Coba terangkan juga kata Allah kepadaku tentang apa-apa yang kamu tanam, tumbuh-tumbuhan itu. Ayat 64-nya, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un." Kamu kayak menumbuhkannya atau kami kayak menumbuhkannya? Yang kau tanam sekarang, kau yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Coba dengan caramu sendiri. Tidak usah kasih air, tidak usah kasih pupuk, bilang saja tumbuh, nggak bakal tumbuh. Berarti kau tidak bisa. Atau kami yang ciptakan, sehingga kami membuat keluar daunnya, ukurannya, buahnya, kadar airnya, dan kami mudahkan kau dapat air bisa menyiramnya. Allah mengatakan ayat 65-nya, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, tumbuh-tumbuhan kalian itu, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Tadi saya kasih contoh, petani sudah tinggal panen besok padinya, Allah datangkan tikus, habis semua. Mereka cuma bisa tercengang, kok bisa ya? Ujungnya manusia cuma bilang, kok bisa? Ayat 66, "Inna lamugramun." Lalu mereka sambil berkata yang tercengang tadi tanamannya hancur semua, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 67-nya, "Bal nahnu mahrumun." Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Ayat 68-nya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun." Ini yang ketiga Allah ingatkan di sini. Terangkan kepadaku tentang air yang kau minum. Ini air yang kita lihat sekarang depan mata. Siapa yang buat air seperti ini syairan? Dan siapa yang membuat menciptakan kita juga? Dan siapa yang membuat kita butuh dengan air ini? Dan subhanallah kalau kita haus teman-teman, kita nggak bisa ganti yang lain. Kita kalau haus, makan tambah haus. Harus minum. Nggak bisa tidak. Dan harus ini. Aneh itu. Kalau orang tidak yakin dan tidak faham masalah ini.
Allah bilang, coba lihat air yang kalian minum, terangkan kepadaku. Ayat 69, Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kami yang menurunkannya atau apakah kamu yang menurunkan dari langit atau kami yang turunkan? Makna tafsirnya adalah, kalau kalian mengatakan hujan kalian turunkan, coba turunkan setetes saja. Atau kami yang turunkan? Kalau kami turunkan berarti kalian harus beriman. Ayat 70-nya, lau nasya'u lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan air yang turun hujan itu asin, maka mengapa kau tidak bersyukur? Kalau kami jadikan asin, tidak bisa kalian fungsikan. Minum air asin tidak bisa, walaupun suci. Yang terakhir, yang keempat, Allah ingatkan ayat 71, afara'aitumun nara allati turun. Terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Maknanya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu atau batu. Ayat 72-nya, antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Kamu yang menjadikan kayu itu atau kami yang menjadikannya? Yang kalian jadikan kayu bakar, potong dari pohon lalu jadikan kayu bakar lalu dibakar, lalu terbakarlah. Itu pohon-pohon yang kalian jadikan sebagai bahan bakar. Kalian yang menciptakan kah? Atau kami yang menciptakan, kata Allah. Ayat 73-nya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sesungguhnya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Ayat terakhir 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maksudnya berimanlah dan patuhlah kepadanya. Kita akan tutup teman-teman sekalian, sudah jam 10, saya ambil beberapa menit saja dengan kisah-kisah, beberapa kisah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan keburu insyaAllah, tentang fenomena orang-orang yang sudah meyakini apa saja yang tadi sudah kita sampaikan ini, dan bagaimana realisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa ambil pelajaran insyaAllah dan lebih menambah keimanan kita. Ada sebuah buku yang saya baca ini. Buku ini judulnya Kisah-Kisah Nyata, ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, diterbitkan oleh Darul Haq ya. Ini bukan tulisan saya, tapi cukup menarik buku ini, banyak kisah-kisahnya. Di antaranya adalah ada kisah dinukil oleh Abu Farraj Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah mendengar bahwasanya ada seorang dari golongan mulia dan terkemuka berjalan melintasi sebuah kuburan. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang perempuan yang cantik mengenakan baju hitam. Dipandanglah perempuan tersebut, akhirnya dia pun jatuh hati. Lalu dia menulis sepucuk surat untuk si perempuan itu. Dia mengatakan, sebelumnya aku kira matahari itu hanya satu dan hanya bulan yang berhak mendapat sifat kecantikan. Hingga akhirnya aku melihatmu saat mengenakan baju duka yang berwarna hitam dan pelipismu terangkai indah di atas pipi. Maka aku pun berlalu, sementara hatiku dipenuhi rasa suka, jantungku bergetar dan air mata pun bercucuran. Jawablah ungkapan ini seiring dengan ucapan terima kasih, dan gunakanlah kesempatan untuk menyambung hubungan dengan orang yang sedang kasmara. Maksudnya ini syair cinta, jadi cinta dengan seorang wanita. Setelah ditulis, dilemparkan surat tadi ke arah perempuan yang dia lihat dekat kuburan tadi. Tak kala si perempuan telah selesai membaca surat itu, dia menjawab tulisan itu. Dia mengatakan, bila anda memang memiliki garis keturunan dan nasab yang bersih, sesungguhnya orang yang mulia dikenal dengan sifat menundukkan pandangan dari yang haram. Dan sungguhnya para pezina itu adalah manusia yang tidak bermoral. Sadarilah bahwa pada hari kiamat nanti anda akan dihadapkan di hadapan Allah. Urungkan harapanmu, semoga Allah melaknat anda sebagai laki-laki bila tidak mau, sebab hatiku sudah terpaling dari perbuatan keji. Kata Ibnu Qayyim, setelah si pria membaca balasan suratnya tadi, dia memaki dirinya sendiri. Seraya berkata, apakah pantas ada wanita yang lebih berani meninggalkan keburukan dibanding kamu sementara kau laki-laki? Lalu pria tadi bertaubat kepada Allah dan mengenakan baju dari bahan wol. Kemudian pergi ke Baitullah Al-Haram di Ka'bah. Suatu hari, maksudnya dia beribadah di sana, dekatkan diri kepada Allah, sudah tidak pikir lagi masalah dunia. Satu hari saat dia sedang dalam tawaf, tiba-tiba dia lihat wanita cantik yang dulu pernah dia sukai. Dia juga mengenakan baju dari wol, wanita itu. Si wanita berkata kepadanya, alangkah pantasnya penampilan seperti ini untuk seorang yang mulia. Maukah anda melakukan sesuatu yang boleh untuk anda? Maksudnya menikahi dia, si wanita ini. Maka si pria menjawab, dulu aku memang mengharapkan hal itu, tapi itu sebelum aku kenal dan cinta kepada Allah. Dan sekarang aku terlalu sibuk dengan kecintaan kepada Allah untuk mencintai yang lain lagi.
Maka si wanita tadi berkata kepadanya, bagus. Kemudian wanita itu tawaf sambil membaca syair. Kita bertawaf dan saat itu tampak banyak bayangan indah tentang kecintaan kepada Allah. Bayangan yang menjadikan kita lalai untuk memandang dan mendengar yang lainnya. Apa makna kisah ini teman-teman sekalian? Artinya ada cinta yang lebih mulia daripada cinta sama pasangan atau yang haram. Itu cinta kepada Allah SWT. Itu kalau sudah tertanam dalam hati, itu luar biasa. Kalau teman-teman sudah mulai masuk dalam tahapan bagaimana caranya supaya mendekatkan diri kepada Allah, hadir majlis ilmu, sudah mulai sholat, puasa segala macam, terus saja dalam masalah itu dan tutup pintu-pintu maksiat. Akan sampai nanti kita pada sebuah titik teman-teman, baca Quran gak mau berhenti, sujud gak mau diangkat kepalanya, berdoa rasanya gak mau berhenti berdoa, ada kesempatan berbuat baik selalu mau berbuat baik. Itu karena sudah tanda keimanan. Selama masih ada dosa tidak bisa itu terjadi. Maka dosa ini masalah besar bagi kehidupan kita. Al-Hasan Basri juga menukil sebuah kisah bahwasanya ada seorang wanita pelacur yang tidak mau ditiduri di masanya kecuali menyerahkan 100 dinar. Ini banyak sekali, ratusan juta rupiah kalau kita sekarang. Maka ada seorang laki-laki miskin, dia pengen sekali karena lihat perempuan ini sangat tertarik, sangat cantik, tinggi, putih, segala macam fitnah perempuan yang lebih ada pada dia. Sampai dia bekerja, kata Hasan Basri, dia bekerja hanya untuk, dia banting tulang hanya untuk mengumpulkan uang 100 dinar itu. Terus dia bekerja sampai dia penuhi uang itu hanya untuk berzina sekali dengan wanita ini. Maka datanglah dia ke tempat wanita tersebut sambil mengatakan, sungguh engkau telah membuat aku kagum. Kemudian aku pergi dan bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar. Maka si wanita tadi mengatakan, serahkanlah uangmu kepada pelayanku agar dicek keaslian dan ditimbang beratnya. Setelah dibayarkan, si wanita tadi berkata, masuklah. Si wanita itu mempunyai rumah yang terhias indah dan ranjang dari emas. Ketika masuk, wanita itu berkata, ayolah, maksudnya berzina. Tak kala pria itu telah duduk, kata Hasan Basri rahimahullah dalam kisah ini, dengan posisi duduknya seseorang yang ingin berzina, maksudnya di atas perempuan tersebut. Pada saat itu dia tiba-tiba mengingat bagaimana si laki-laki ini bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatan zina ini di hadapan Allah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar dan syahwatnya hilang. Maka dia tiba-tiba berkata pada wanita itu, biarkanlah aku keluar dari rumah ini. Tidak jadi, dia tarik kemaluannya, tidak jadi berzina. Dan uang 100 dinar ambil saja untukmu. Maka kata Hasan Basri dengan penuh rasa heran, si wanita tadi bertanya, ada apa denganmu? Kau telah mengaku pernah melihatku lalu engkau kagum dan menginginkan diriku, kemudian engkau pergi bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar, dan setelah engkau bisa mendapatkan aku, kau mengatakan hal tersebut, kau meninggalkan tiba-tiba. Ini sungguh aneh. Si pria menjawab, tidak ada yang mendorongku untuk melakukan hal itu selain perasaan takutku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku membayangkan bagaimana saat nanti aku berdiri di hadapannya. Si wanita berkata, jika kau memang benar-benar berkata jujur, maka tidak ada yang berhak menjadi suamiku kecuali engkau. Tapi si pria tidak menanggapi itu, dan dia hanya berkata saja, biarkan aku keluar. Si wanita bilang, baiklah, tapi kau harus berjanji bahwa nanti kau akan menikahiku. Si pria berkata lagi, tidak ada janji sampai aku keluar. Si wanita berkata, engkau harus berjanji, demi Allah bila nanti aku datang kepadamu kau akan menikahiku. Pria itu lalu menjawab, mungkin. Lalu dia mengenakan pakaiannya dan pergi menuju ke negerinya. Dan si wanita tadi, karena sikap laki-laki tadi, maka dia pun meninggalkan dunia hitamnya dengan penuh penyesalan atas segala apa yang pernah diperbuatnya. Sampai akhirnya ia mencari tahu tentang negeri si pria tadi. Kemudian dia bertanya pada orang-orang di sana tentang nama dan alamat rumahnya yang ditunjukkan oleh mereka. Orang-orang berkata kepada pria tersebut, ratu cantik sedang datang dan menanyakan tentang kamu, karena memang sangat terkenal dengan kecantikannya. Saat pria tersebut melihatnya, dia terkejut, lalu kejang dan tiba-tiba mati seketika di tempat. Lalu jatuh di hadapan wanita itu. Maka dia berkata, aku sudah tidak mungkin, kata wanita ini, aku tidak mungkin lagi mendapatkan orang yang satu ini. Tapi apakah dia punya seorang kerabat? Maka orang-orang menjawab, ya, dia punya saudara laki-laki yang miskin. Maka si wanita tadi akhirnya berkata pada saudara laki-lakinya, aku ingin menikah denganmu karena aku cinta pada saudaramu. Akhirnya keduanya menikah dan dikaruniai 7 orang putra. Tapi saksi bahasan kita teman-teman, bagaimana
perempuan laki-laki ini meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah kenal Tuhan akan seperti itu. Dia tidak ingin lagi melakukan itu. Dinukil kisah yang mirip dengan itu, ada seorang laki-laki, dia terkenal dengan ketampanannya dan dia menjual keranjang-keranjang ya, untuk pikul buah. Ada seorang wanita, putri raja terkenal dengan kecantikannya, ingin berzina dengan dia. Maka dibuatlah sebuah rekayasa keadaan bahwasanya pelayan-pelayan si ratu ini keluar dari rumah lalu memanggil laki-laki tersebut minta tolong kalau ada orang yang orang butuh bantuan dalam rumah. Setelah masuk ke dalam, maka kata si ratu tersebut, kamu sudah terkunci sekarang. Kami tidak memanggilmu untuk meminta tolong atau membeli keranjang-keranjangmu, tapi kau harus melakukan perzinahan. Bukan cuma sama aku, sama pelayan-pelayanku juga ini. Dan kalau kau lakukan apa yang kau minta, maka kami akan memberikan kepadamu. Maka dia mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan begini-begini. Laki-laki terkenal dengan kesolehannya. Maka ternyata tetap saja perempuan-perempuan ini memaksa. Kalau kau menolak, maka secara otomatis ya, kami akan teriak dan orang akan mengerumunimu atau memukulmu. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu izinkan aku berwudu dan berdoa. Maka perempuan ini bilang, jangan kau olok-olok aku. Ambilkan pelayan air, diambilkan air, dia berwudu, kemudian dia setelah berwudu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, sebagaimana aku telah menjaga kemaluanku dari yang haram semasa aku hidup ini, maka selamatkan juga aku dalam yang haram selama aku telah menyelamatkan kemaluanku dari yang haram ya, dan jangan engkau jerumuskan sekarang kemaluanku dalam yang haram dengan wanita ini, karena lama-lama kalau digoda terpengaruh juga. Tiba-tiba Allah buat perutnya mules, kemudian dia bilang aku ingin masuk ke kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia buang air besar. Laki-laki ini sangat bersih dan tampan. Tiba-tiba setelah buang air besar muncul di benaknya ide untuk mengambil kotoran dia sendiri. Diambil lalu digosok di badannya, di bajunya. Dia tidak pernah lakukan itu. Waktu dia keluar dari WC kayak kita sekarang, tiba-tiba si ratu tadi melihat dia tuh, perempuan yang cantik ini melihat, heran, ada tai, ada kotoran di badannya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, sungguh jorok kamu ini, kotor sekali. Dia bilang, beginilah saya sekarang. Maka perempuan itu mengatakan pada pelayannya, keluarkan laki-laki ini karena saya tidak pernah temukan laki-laki yang sekotor ini. Maka dia pun keluar dari rumah tersebut, tidak jadi berzina, sambil sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka meninggalkan dosa-dosa. Dan sekian banyak kisah yang kalau kita mau ceritakan mungkin tidak akan pernah habis ya. Ada beberapa buku yang saya sarankan untuk teman-teman miliki. Di antaranya tadi buku kisah-kisah nyata ini. Ada juga 99 kisah orang saleh, dibacain. Ada juga satu buku saya lupa, kalau tidak salah judulnya 125 kisah nyata. Semuanya teman-teman sekalian tujuannya adalah bagaimana kita agar melihat di realita kehidupan kita, memang ada orang yang sudah terapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ini sebagai kata penutup saya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka akibatnya akan sama dengan orang buat maksiat. Kalau antum kerja di satu kantor, antum lihat ada orang sukses, dia kerja, dia benar, ikuti peraturan, dia baik, maka dia naik jabatannya. Kita kalau masuk kantor kita ikutin, kita akan seperti dia. Kalau ada orang yang ugal-ugalan, suka buat pelanggaran, lalu antum ikuti dia dan dia dipecat di kantor, antum pun akan diucat. Akibat yang kita contohi akan menimpa kita sendiri. Ikuti orang-orang beriman dan beramal soleh, kita akan sama mereka. Ikuti ahli maksiat, kita juga akan sama bersama mereka. Dan dengan cara menjaga ketakwaan kepada Allah ini, secara otomatis akan sangat indah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.